warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelas 2C Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 2530212103, mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Otong Bustomi, LC.MAG. Sebelum itu, saya di sini akan memaparkan materi mengenai ayat dan hadis distribusi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian distribusi. Pengertian distribusi ialah suatu proses sebagian dari penjualan produk kepada faktor-faktor produksi yang akan menentukan pendapatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa distribusi adalah penyaluran barang dari satu ke tempat yang lain. Namun, dalam Islam sendiri, distribusi merupakan penyaluran dari harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun dimiliki oleh umum, kepada pihak yang berhak menerima dengan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan syariatnya. Lalu yang kedua ada karakteristik distribusi Islam. Karakteristik distribusi Islam sendiri ada 4 poin. Yang pertama yaitu adil dan jujur, lalu yang kedua tidak merugikan pihak lain, lalu yang ketiga menghindari penumpukan harta, lalu yang keempat berdasarkan syariat. Nah, berikut penjelasan setiap karakter distribusi dalam ekonomi Islam tersendiri. Yang pertama yaitu adil dan jujur. Distribusi dalam Islam sendiri harus dilakukan secara adil, yaitu memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan ketentuan syariat tanpa diskriminasi maupun kecurangan. Selain itu, setiap pelaku ekonomi wajib jujur dalam menentukan harga, kualitas barang, ketimbangan, dan informasi produk. Kejujuran menciptakan kepercayaan dan menjaga keberkahan dalam transaksi. Contohnya yaitu pedagang menjual beras dengan takaran yang benar dan tidak menyembunyikan cacat barang. Lalu yang kedua yaitu merugikan pihak lain. Dalam Islam sendiri, kegiatan distribusi tidak boleh mengandung unsur yang merugikan orang lain seperti penipuan, eksploitasi, monopoli yang zalim, riba, maupun praktek curang lainnya. Tujuannya agar semua pihak memperoleh manfaat secara seimbang dan tidak ada yang dizalimi. Contohnya distributor, menaikkan harga secara tidak wajar saat terjadi kelangkaan barang demi memperoleh keuntungan berlebihan. Lalu yang ketiga, menghindari penumpukan harta. Islam mengajarkan agar harta terus beredar di masyarakat dan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Oleh karena itu, Islam sendiri mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan kegiatan aktivitas ekonomi yang produktif, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan lebih luas. Contohnya yaitu pengusaha menyalurkan zakat perusahaan kepada masyarakat yang berhak menerima sehingga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Lalu yang keempat adalah berdasarkan syariat. Seluruh proses distribusi harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Barang yang didistribusikan harus halal, secara memperolehnya juga harus halal, serta tidak mengandung unsur riba, goror, maisir, dan penipuan, maupun praktik yang dilarang dalam Islam. Contohnya ialah distributor hanya menjual produk halal dan melakukan transaksi dengan akad yang jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu ada tujuan distribusi. Distribusi sendiri yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengurangi kesenjangan, yang kedua menciptakan keadilan, dan yang ketiga membantu yang membutuhkan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan. Berikut penjelasan setiap tujuan distribusi dalam ekonomi Islam sendiri. Yang pertama yaitu mengurangi kesenjangan. Distribusi dalam Islam bertujuan mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan yang kurang mampu. Harta tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Contohnya yaitu penyaluran zakat kepada fakir miskin sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidupnya. Lalu yang kedua yaitu menciptakan keadilan. Distribusi bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi dengan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan syariatnya tersendiri. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat ekonomi tanpa adanya diskriminasi, penindasan, dan kecurangan. Contohnya yaitu pembagian keuntungan usaha kepada mitra sesuai dengan akad dan porsi yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu membantu yang membutuhkan. Islam sendiri mendorong umatnya untuk membantu golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, anak yatim, dan orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Tujuan ini mencerminkan nilai kepedulian sosial dan solidaritas antar sesama. Contohnya yaitu memberikan sedekah atau bantuan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu keempat, meningkatkan kesejahteraan. Distribusi dalam Islam bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh baik dari segi ekonomi maupun sosialnya. Dengan distribusi yang merata, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, daya jual meningkat atau daya beli meningkat, dan perekonomian menjadi lebih stabil. Nah, contohnya yaitu program wakaf produktif yang hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan usaha masyarakat.
Nah, di sini ada sistem distribusi. Distribusi sendiri yaitu ada 3. Yang pertama distribusi langsung, yang kedua distribusi semi langsung, dan yang terakhir yaitu distribusi secara tidak langsung. Nah, yang pertama yaitu distribusi langsung. Distribusi langsung yaitu produsen langsung menjual ke konsumen. Contohnya yaitu petani menjual hasil panennya langsung. Yang kedua yaitu distribusi semi langsung, yaitu melalui toko milik sendiri. Nah, contohnya yaitu sebuah usaha memproduksi roti di pabriknya, kemudian menjualnya di toko resmi milik perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu melalui perantara seperti pedagang atau distributor. Contohnya yaitu perusahaan minuman menjual produk kepada distributor, kemudian distributor ini menyalurkan kepada supermarket dan warung sebelum dibeli oleh konsumen. Semua sistem ini diperbolehkan dalam Islam sendiri, selama tidak mengandung unsur riba, goror, dan maisir. Lalu ada prinsip dan etika. Dalam Islam sendiri, distribusi harus berlandaskan prinsip dan etikanya. Prinsip yang utama yaitu keadilan, yaitu tidak boleh merugikan pihak lain, kemudian kebebasan, artinya seseorang bebas bertransaksi, tetapi tetap dalam batas syariatnya tersendiri. Selain itu, ada etika yang harus dijaga, seperti jujur dalam jual beli dan tidak menyembunyikan cacat barang, menjaga kualitas dan memastikan barang tersebut halal. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha was'aslihu dzata bainikum wa atti'ullaha wa rasuluhu in kuntum mu'minin. Lalu ada ayat yang menjelaskan tentang distribusi, yang diantaranya yang pertama yaitu Al-Quran Surat An-Anfal ayat 1, yang berbunyi, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perangmu itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara sesamanya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqallu jalaba faman talaqahu fashtara minhu fa idza ata shahiduhu suqa fahuwa il khilyar. Lalu ada hadis yang menjelaskan tentang distribusi, diantaranya yaitu yang pertama yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mencegat barang dari luar daerah sebelum sampai di pasar. Jika ada seseorang yang mencegatnya lalu membelinya, maka pemilik barang tersebut memiliki hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau tidak bila telah sampai di pasar. Hadis riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari. Lalu kesimpulannya yaitu distribusi dalam Islam adalah proses penyaluran harta kepada pihak yang berhak sesuai dengan syariat, yang bertujuan menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, distribusi harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, serta menghindari praktik yang dilarang seperti riba, goror, dan maisir, sehingga tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan sosial yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.